datang kembali di channel Catatan MTK, channel pembelajaran matematika. Memudahkan kalian belajar matematika di mana saja dan kapan saja. Oke, jadi sebelum kita masuk di materi inti pada video kali ini, coba kalian perhatikan dulu gambar ya, dua buah gambar nih. Oke, ini adalah gambar dua buah perosotan dengan desain yang berbeda ya. Dua buah perosotan dengan desain yang berbeda. Coba perhatikan desainnya. Untuk perosotan yang pertama itu sudutnya dibuat letaknya itu agak di ujung dari perosotannya ya. Jadi sini ini sudutnya ya. Sudutnya. Kemudian untuk perosotan yang kedua, ini perosotan kedua ya. Letak sudutnya itu tepat berada di tengah dari perosotannya. Ya. Waduh, ini kalau kita seluncuran kan enak. Begitu seluncuran set nih, mendarat dengan selamat. Kalau seluncuran atau perosotan yang kedua ini, begitu kita meluncur, ini bukan meluncur tapi jatuh ya, jatuh, ya bukan mendarat dengan selamat. Yang mendarat, udah nggak bisa dibayangin deh untuk yang perosotan yang kedua ini. Nah ini dari dua buah gambar ini, dua buah desain perosotan ini, kita bisa belajar bahwa letak sudut itu sangat mempengaruhi ya dari benda yang akan kita buat nanti. Jadi kalau sudutnya tepat, maka benda yang kita buat, letak sudutnya itu tepat, maka benda yang kita buat itu bakal lebih berguna lagi. Tapi sedangkan kalau letak sudutnya itu kurang tepat, maka bukannya berguna, malah merugikan kita atau membahayakan diri kita itu. Jadi ini tadi tuh merupakan beberapa contoh penerapan sudut dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau gitu, apa sih yang dimaksud dengan sudut, ya kan? Jadi, sudut kalau dalam matematika itu adalah suatu daerah yang dibentuk dari dua buah sinar garis yang titik pangkalnya itu bertemu. Satuan sudut itu sendiri biasanya dalam bentuk derajat atau radian ya, atau singkat rad. Nah, sekarang coba perhatikan gambar ini. Kalau dari pengertiannya tadi kan dikatakan bahwa daerah yang dibentuk dari dua buah sinar garis yang titik pangkalnya bertemu, maka sudutnya itu yang ini, daerah ini adalah sudutnya. Sekarang gambar ini kan belum ada nama sudutnya kan, kita namai dulu sudutnya. Cara menamakan sudutnya itu kita letakkan dulu titik ya. Untuk titik pangkalnya ini kita beri nama titik A. Untuk titik yang berada di ujung garis ini kita beri nama titik B. Ini B ya. Dan titik yang berada di ujung garis yang ini itu kita beri nama titik C. Ini dihapus dulu. Seperti bukan B ya. Nanti di sini titik B. Nah, sekarang kita akan menyebut sudut ini itu dengan sudut A. Kita bisa sebut ini dengan sudut A. Kenapa kita sebutnya sudut A bukan sudut B, sudut C? Ya karena kalau kita mau menamai sudutnya dengan satu huruf, maka kita lihat yang menjadi titik pangkalnya. Di sini yang titik pangkalnya itu adalah titik A. Maka sudut yang ini itu namanya adalah sudut A. Nah, ini itu adalah simbol sudut ya. Nih, simbol sudut seperti ini dia. Ini adalah sudut A. Dan kita lanjut lagi. Yang kedua. Ini kalau yang pertama kan tadi berdasarkan titik pangkalnya. Sekarang kita akan menamai sudutnya itu dengan 3 huruf ya. 3 huruf. Kalau gitu, untuk menamainya berdasarkan 3 huruf, ini bisa kita tulis sudut dari sudut B, A, C. Nah, sudut BAC ini, sudut BAC, kenapa dia sudut BAC? Ya karena ingat selalu, kalau titik pangkalnya itu harus berada di tengahnya ya. Jadi kalau dia 3 huruf, yang menjadi titik pangkalnya itu harus letakkan di tengah-tengahnya ya. Jadi sudut BAC atau ini bisa disebut juga dengan sudut CAB ya. Sudut CAB. Jadi kalian tulisnya itu dari titik yang sini. Kalau yang ini kalian tulisnya kan dari titik ini, titik B. Jadi namanya adalah sudut BAC. Kalau kalian mau tulis dari titik C, ya namanya berarti sudut CAB.
Yang terpenting adalah titik pangkalnya itu selalu letakkan di tengah-tengahnya ya. Gitu untuk penamaan sudut kalau dia 3 huruf ya. Oh ya, untuk sudut sendiri itu dia diberi nama dengan huruf besar semua ya. Oke. Nah, pada sudut juga ada yang namanya kaki sudut. Yang mana kaki sudut? Yang kaki sudut itu yang ini. Yang garisnya itu ya. Jadi AC ini adalah kaki sudut. Gitu. Bukan cuma manusia aja yang ada kakinya, tapi sudut juga ada kakinya. Ini juga ya kaki sudutnya. Berarti AB sama AC. Kaki sudutnya adalah AC dan AB. Oke, kalau sudah paham tentang sudut, kita langsung masuk ke contoh soal pertama. Perhatikan gambar berikut ini. Ini gambarnya ya. Yang ditanya adalah banyak semua sudut yang salah satu kaki sudutnya adalah QR. Jadi kaki sudutnya ini, garis QR ini. Oke, jadi sudut pertama yang bisa terbentuk itu, perhatikan sudut ini ya. Ini sudut pertama. Sudut pertama, di mana kaki sudutnya QR dan QT ya. Sudut TQR berarti dia, sudut TQR. Oke, kita dapat sudut yang pertama. Apakah masih ada sudut selanjutnya? Ternyata masih ada sudut yang ini. Perhatikan sudut yang ini ya. Sudut PQR. Perhatikan sudut PQR, di mana kaki sudutnya adalah QR dan kaki sudutnya adalah PQ. Berarti ini adalah sudut yang kedua ya. Oke, ini sudut kedua. Kita lanjut lagi, apakah masih ada sudut yang bisa dibentuk di mana salah satu kaki sudutnya adalah garis QR ini? Ternyata masih ada yang ini ya. Perhatikan sudut yang ini. Perhatikan sudut QRT. Jadi kaki sudutnya adalah QR dan RT. Berarti ini yang ketiga ya. Oke, ini yang ketiga. Terus lanjut lagi. Apakah masih ada? Oke, ternyata masih ada sudut yang ini. Perhatikan sudut QRS. Ya, sudut QRS. Itu kaki sudutnya adalah QR dan RS. Berarti ini yang keempat ya. Apakah masih ada? Ternyata sudah tidak ada lagi ya. Berarti banyak sudut yang salah satu kaki sudutnya itu adalah QR. Ada sebanyak 4. Jadi jawabannya di option C. Oke, sekarang kita lanjut di pembahasan materi selanjutnya nih. Oke, jadi yang akan kita bahas selanjutnya itu tentang jenis-jenis sudut. Untuk jenis sudut yang pertama ya. Yang pertama itu ada disebut dengan sudut lancip. Sudut lancip itu gambarnya seperti yang ada di layar kalian saat ini. Itu bentuk gambar sudut lancip ya. Sudut lancip sendiri besarnya itu berada di antara 0 derajat dan 90 derajat. Contohnya berarti 60 derajat, 70 derajat, 20 derajat itu masuk ke dalam sudut lancip ya. Nah, jenis sudut yang kedua itu ada yang disebut dengan sudut siku-siku. Sudut siku-siku gambarnya seperti yang ada di layar kalian saat ini ya. Ini merupakan sudut siku-siku ya. Besar sudut siku-siku pas 90 derajat. Kemudian jenis sudut yang ketiga itu dinamakan dengan sudut tumpul. Sudut tumpul gambarnya seperti ini ya. Ini sudut tumpulnya. Di mana sudut tumpul itu besarnya antara sudutnya itu antara 90 derajat dan 180 derajat ya. Jadi yang termaksud sudut tumpul itu 100 derajat, 95 derajat, 120 derajat, 150 derajat dan sebagainya. Semua angka yang berada di antara 90 derajat dan 180 derajat itu masuk ke dalam sudut tumpul gitu. Untuk jenis sudut yang keempat diberi nama sudut lurus. Kenapa sudut lurus? Karena dua garisnya membentuk garis lurus. Besar sudut lurus itu pas 180 derajat. Oke. Selanjutnya yang kelima ada yang dinamakan dengan sudut refleks. Nah, untuk sudut refleks sendiri itu ukuran sudutnya itu antara 180 derajat dan 360 derajat. Jadi contohnya seperti 200 derajat, 270 derajat, 300 derajat itu semua masuk ke dalam sudut refleks. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan dengan sudut satu putaran penuh. Nah, untuk sudut satu putaran penuh ini ukuran sudutnya itu adalah pas 360 derajat ya. Oke, kalau sudah tentang jenis-jenis sudut,
Sekarang kita langsung masuk ke contoh soal saja ya. Oke, sekarang kita masuk di penyelesaian untuk contoh soal pertama. Perhatikan soal untuk contoh soal pertama ini ya. Jadi soalnya adalah sudut yang besarnya 30 derajat sama dengan, kalau untuk soalnya seperti ini dan pilihan jawabannya itu seperti ini, maka 30 derajat ini kita bandingkan dengan sudut satu putaran penuh ya. Oke, oh ya 30 derajat ini masuk dia di jenis sudut apa tadi? Ayo, ada yang masih ingat tadi jenis-jenis sudut? Kalau 30 derajat dia masuk di jenis sudut apa? Ya, 30 derajat itu masuk di sudut lancip. Oke, kalau gitu kita tulis dulu sudut satu putaran penuh ya. Sudut satu putaran penuh. Masih ingat berapa derajat tadi sudut satu putaran penuh? Iya, 360 derajat. Berarti 30 derajat ini kita bandingkan dengan 360 derajat. Kalau bentuknya sudah seperti ini, tanda derajatnya boleh kita coret ya. Oke, kemudian ada yang masih bisa kita coret. Oke, ternyata masih ada ya. Ingat ya, kalau angka terakhirnya itu sama-sama 0, maka boleh kita coret angka yang atas sama angka yang di bawah, kan angka terakhirnya 0. Berarti boleh kita coret angka 0-nya. Tersisa tinggal 3/36. Nah, 3/36 ternyata tidak ada di pilihan jawaban. Kalau begitu, 3/36 ini kita sederhanakan lagi. Oke, kita sederhanakan. Caranya menyederhanakan, coba angka terbesar ini bisa tidak dibagi sama 3. Oke, ternyata bisa ya. Kalau dia tidak bisa, jadi jangan pakai angka 3 kalau misalnya dia tidak bisa dibagi sama angka yang terbesar. Nah, kalau di soal ini kan 36 bisa habis dibagi 3, berarti kita pakai angka 3 saja. Kita bagikan angka yang di bawah sama kita bagi juga angka yang di atas dengan 3. Jadinya 3 dibagi 3 dapatnya 1, 36 dibagi 3 dapatnya berapa? 36 dibagi 3 dapatnya 12 ya. Jadi 1/12. Jadi jawabannya ada di option D ya. 1/12 sudut satu putaran penuh. Oke, gitu untuk penyelesaian contoh soal pertama. Kalau sudah, kita lanjut di contoh soal kedua. Nah, perhatikan contoh soal kedua ini ya. Pertanyaannya adalah besar sudut terkecil yang dibentuk jarum jam pada pukul 2.00 adalah, besar sudut terkecil. Jadi kalau sekarang kita gambarkan dulu jarumnya itu, jarum jamnya ya. Bagaimana bentuknya supaya kita tahu ukuran sudutnya. Karena sini ditanya besar sudut terkecil kan yang dibentuk jarum jam. Nah, kalau dia pukul 2.00 berarti jarum panjangnya itu berada di angka 12. Oke, kalau kalian nanti menulis ini di catatan kalian ya, di buku tulis kalian, silakan gunakan mistar atau penggaris ya, biar lurus nanti jarum jamnya, tidak seperti ini. Oke, kalau sudah jarum jam panjangnya itu di angka 12, sekarang jarum pendeknya di mana coba? Iya, jarum pendeknya itu di angka yang kedua sini, gitu. Jadi sudut terkecil yang dibentuk jarum jam berarti sudut yang ini yang dimaksud itu ya. Besar yang ini yang harus kita cari berapa derajat nih. Nah, kalau dia jarum jam itu setiap angka itu ukuran sudutnya adalah 30 derajat. Jadi dari 12 ke 1 30 derajat. 1 ke 2 juga 30 derajat. 2 ke 3 juga 30 derajat. 3 ke 4 30 derajat. Begitu seterusnya ya. Setiap satu angka itu dia 30 derajat ukuran sudutnya. Kalau begitu, besar sudut pada pukul 2.00, ayo berapa dia besar sudutnya? Ya berarti tinggal 30 derajat ditambah sama 30 derajat ini ya. Jadi 30 derajat kalian tambah sama 30 derajat. Sama dengan 60 derajat. Berarti besar sudutnya adalah 60 derajat. Tinggal 60 derajat ini kalian bandingkan dengan sudut satu putaran penuh. Yuk, sudut satu putaran penuh berapa tadi dia? 360 derajat ya, berarti 60 derajat kita bandingkan dengan 360 derajat.
Kalau bentuknya sudah seperti ini, berarti tanda derajatnya boleh kita coret. Angka terakhirnya juga 0, boleh kita coret lagi. Jadi tersisa tinggal 6/36. Kalau bentuknya sudah seperti ini, berarti sekarang kita coba angka terbesar apakah habis dibagi sama 6. Coba 36 dibagi 6. Apakah bisa 36 dibagi 6? Ya ternyata bisa. Kalau begitu, angka yang bawah kita bagi 6, angka atas juga sama-sama kita bagi 6. 6 dibagi 6 dapatnya 1. 36 dibagi 6 dapatnya adalah 6 juga. Jadi, bentuk sederhananya adalah 1/6. Jawabannya ada di option C, 1/6 sudut 1 putaran penuh. Gitu ya, untuk cara menyelesaikan contoh soal kedua. Kalau sudah contoh soal kedua, kita lanjut ke soal berikutnya. Itu contoh soal ketiga. Nah, untuk contoh soal ketiga ini, perhatikan ya soalnya. Banyak sudut siku-siku yang dijalani jarum jam panjang sebuah jam yang bergerak dari pukul 7.30 sampai 9.15. Jadi informasi yang diketahui di soal ini itu adalah bahwa jarum jam itu bergerak dari pukul ini 7.30 sampai 9.15. Berarti kita cari dulu selisihnya ya. Kita cari dulu selisih. Selisihnya dari 7.30 sampai 9.15, berarti kita kurang nih 9.15 dengan 7.30 ya. Kita kurangi. Apakah bisa kita kurangi? Perhatikan di sini itu untuk yang jam ya, di sini jam. Kemudian ini menitnya ya, angka untuk menitnya, menit. Oke, jadi angka jamnya menunjukkan 9 dan angka menitnya menunjukkan 15. Sedangkan yang di bawahnya angka jamnya 7, angka menitnya 30. Perhatikan 15 kurang 30 ini kan tidak bisa, hasilnya negatif ya, jangan hasilnya negatif gitu. Ya, supaya tidak negatif berarti ya, perhatikan ini kita rubah dulu. Kita rubah bentuknya menjadi, karena 15 tidak bisa dikurang 30, maka kita meminjam 1 jam. 1 jam dari sini ya, dari 9 ini. Jadi kita kurang 1. Kita tambah 1 di sini. Oke, kita pinjam 1 ya dari 9. Jadi yang tadinya 9 karena sudah dipinjamkan ke 15 menit, maka jadinya tinggal 8 ya. Tinggal 8. Angka jamnya tinggal 8 dan angka menitnya menjadi, karena kita pinjam 1 jam tadi ya. 1 jam, masih ingat 1 jam itu berapa menit? 1 jam itu adalah 60 menit. Maka di sini untuk menitnya tinggal kita tambahkan 60. Jadi 60 ditambah sama 15 ya. Tambah sama 15. Oke, jadinya ini tetap ya. Karena yang kita rubah cuma yang di atas saja. Ini 07.30. Oke, kalau sudah lanjut lagi di sini. 08 itu jamnya. Sini menit. Jadinya 860 tambah 15 berapa? 75 ya. Jadi angka menitnya jadi 75 sekarang. 7.30-nya tetap ya. Di sini 07.30. Oke, tinggal kita kurangi karena 75 sudah bisa dikurang 30 ya. Jadi selisihnya adalah sini 5, 7 kurang 3 4, 8 kurang 7 1. Jadi selisihnya adalah 1 jam 45 menit. Oke, silakan kalian catat dulu untuk cara mencari selisihnya ini. Kalau sudah kalian catat ya, perhatikan. Sekarang yang selisihnya perhatikan yang selisihnya 1 jam ini ya, 45 menit. Ini kita rubah ke dalam derajat ya. Jadi 1 jam 45 menit ini kita rubah ke derajat. 1 jam itu kita rubah ke derajat sama dengan 360 derajat. Jadi kalian selalu ingat bahwa 1 jam itu, setiap 1 jam kalau dirubah ke ukuran derajat itu dia sama dengan 360 derajat. Nah, untuk yang 45 menit, kalau dirubah ke derajat, maka caranya ya 45
itu kalian bagi sama 60. Nah, kenapa 45 dibagi sama 60? Karena ya 1 jam itu kan 60 menit. Jadi kita rubah ke jam yang 45 menit ini, makanya dia dibagi sama 60 ya. Kemudian baru dikali sama 360 derajat, karena 1 jam 360 derajat ya. Kalau sudah, berarti, jadi kalau nanti di soal misalnya kalian dapat selisihnya itu 1 jam 25 menit, ya berarti 25 menitnya nanti tinggal kalian rubah bentuknya menjadi 25/60 kali 360 derajat untuk mendapatkan ukuran derajatnya ya. Oke. Kalau dia bentuknya sudah seperti ini, maka ini kan 360 derajat bisa dibagi 60 kan. Oke, kita coret saja. Berarti 360 dibagi 60, itu hasilnya adalah 6 ya. Jadi tinggal nanti 45 kali 6 derajat. 45 kali 6 derajat itu hasilnya 270 derajat. Nah, kalau sudah dapat 270 derajat, berarti tinggal kalian jumlahkan ukuran sudutnya ini, dijumlah ya, jumlahkan itu sama dengan 360 derajat. Jadi sudut yang 1 jam ditambah sama sudut yang 45 menit 270 derajat. 270 derajat hasilnya adalah 630 derajat. Nah, karena yang ditanya di soal banyak sudut siku-siku, berarti banyak sudut siku-siku. Oke, siku-siku, maka jumlahnya tadi, jumlah sudutnya yang 630 derajat itu kalian bagi sama sudut siku-siku besarnya berapa? Ayo, besarnya adalah 90 derajat. Jadi tinggal kalian bagi sama 90 derajat nanti di sini. Kalau sudah, berarti tanda derajatnya boleh dicoret. Angka terakhirnya 0 juga boleh dicoret. Tinggal 63 dibagi 9. Berapa 63 bagi 9? Hasilnya adalah 7. Jadi jawabannya di sini adalah 7. Banyak sudut siku-siku yang dijalani jam-jam panjang sebuah jam bergerak adalah 7. Oke, bisa dipahami ya. Untuk sekarang giliran kalian menyelesaikan untuk latihan soalnya ya. Jadi ada 3 nomor latihan soal nih ya. Coba sekarang giliran kalian. Apakah kalian tadi sudah memahami cara kerja soal-soal sebelumnya itu? Ini kan sama bentuk soalnya, beda angkanya saja ya. Jadi silakan kalian kerjakan. Kalau kalian sudah dapat jawabannya, jangan lupa tulis di kolom komentar jawaban kalian. Oke, selamat mengerjakan.